Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi baru, yaitu materi agama Hongkucu yang disebut dengan agama Tridharma. Jadi agama Tridharma ini adalah tren agama Hongkucu yang banyak ditemukan di Indonesia. Baiklah ya mahasiswa, simak narasi Bapak dengan baik supaya tidak gagal paham. Kita lihat bahwa ketika kita akan membicarakan agama Hongkucu, maka kita harus paham juga agama Tridharma. Agama Tridharma ini sebelum Bapak uraikan lebih lanjut, Bapak pertama tentang pengertian Tridharma ya. Tridharma berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tri dan dharma. Tri berarti tiga, dharma berarti ajaran kebenaran. Secara istilah, Tridharma berarti tiga ajaran kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah tiga ajaran kebenaran, yaitu ajaran Sakyamuni Buddha, ajaran Nabi Hongkucu, dan ajaran Nabi Lao-tse atau ajaran Lao-tse ya. Boleh Nabi di sini beda pemahamannya. Nabi dalam Islam dan Nabi dalam orang Hongkucu gini ya. Ini maksudnya Nabi itu tokoh ya. Tokoh Hongkucu dan tokoh Lao-tse. Tridharma merupakan agama yang penghayatannya menyatukan dalam ajaran Buddha, Hongkucu, dan Lao-tse. Secara historis, sebutan awal adalah Samkhao atau tiga ajaran, Three Teaching, tiga agama, Three Religions of China, yang merupakan satu dasar atau satu doktrin yang disebut Samkhao Itli. Tridharma adalah sebuah kepercayaan yang sebenarnya tidak bisa digolongkan ke dalam agama apapun. Tridharma disebut Samkhao dalam dialek Hokkien, berarti secara harfiah artinya tiga ajaran. Tiga ajaran yang dimaksud adalah Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Dalam bukunya Kwik-tak Hoi, Kwik-tak Hoi menamakan agama Tridharma sebagai sebutan agama Tionghoa. Tiga agama yang diakui sah pada zaman Qingtiao sebagai agama negeri oleh pemerintah Tiongkok, yaitu Kong Kao atau Konfusianisme, Hud Kao Buddhisme, dan Tao Kao Taoisme. Sekali lagi, dalam bukunya Kwik-tak Hoi menamakan agama Tridharma sebagai sebutan agama Tionghoa, yaitu tiga agama yang diakui sah pada zaman Qingtiao sebagai agama negeri oleh pemerintah Tiongkok, yaitu Kong Kao, yaitu Konfusianisme, Hod Kao Buddhisme, dan Tao Kao Taoisme. Sebetulnya kepercayaan orang Tionghoa kebanyakan adalah racikan atau gabungan dari tiga macam agama itu, hingga tidak bisa terlepas dari Konghucu, Buddha, atau Tao. Dalam penjabaran Kwik-tak Hoi, campur aduk ini bukanlah lantaran orang Tionghoa tidak fanatik terhadap agama, hanya karena pelajaran dari tiga agama tersebut terlalu bertentangan satu sama lain. Pada ajaran agama Buddha dan Tao tidak melarang memuja abu leluhur. Pemuka agama Hongkucu pun tidak ada pantangan orang yang memuja Majiok suci dalam kelenteng-kelenteng. Konsep penghayatan ini bukanlah suatu hal yang baru, bukan cuma ada di Indonesia, tapi sudah ada jauh sebelum konsep keimanan Tridharma ini dibawa oleh para leluhur kaum Tionghoa. Kaum Tionghoa perantau Huaqiao ke berbagai negara lainnya. Dalam sebuah pandangan, Tridharma adalah agama Buddha Mahayana yang selain Buddha juga mempelajari Konfusianisme dan Taoisme, karena hanya Buddha Mahayana yang lebih mentoleransi mempelajari ajaran Hongkucu dan Nabi dan Lao-tse.
Buddha Dharma menurut alam pikiran India bercorak suatu pandangan hidup yang sewaktu-waktu tampak seperti manusia luhur. Sebaliknya, Konfusianisme dapat disimpulkan lebih mengutamakan akal, toleransi, dan manusiawi. Tao tidak jauh lagi bebasnya dengan meminjam kutipan dari Alan Watt dalam bukunya The Way of N dikatakan sebagai berikut. Let well enough alone, atau biarkanlah menuju dirinya sendiri. Nah, setelah kita tahu pengertian Tridharma ini atau agama Tridharma ini, nah sekarang kita beralih kepada pokok ajarannya gimana atau pokok ajaran Tridharma. Dalam pokok ajaran Tridharma kita akan Akan melihat dalam pada sisi ketuhanan dan kitab suci sebagai sumber utama ajaran agama Tridharma itu. Nah, pertama kita lihat dulu Buddha dulu ya, agama Buddha. Buddha tentang ketuhanannya yang Maha Esa dalam bahasa Pali dikatakan sebagai Ati Ajatam, Abutam, Akatam, Asam Katam, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah tanpa aku atau anatman, atau istilah lain anatta. Sesuatu yang tidak berpribadi, sesuatu yang tidak dapat dipersonalisasikan, dan sesuatu yang tidak dapat dipaparkan serta digambarkan dalam berbagai bentuk apapun. Pemikiran secara teistik dalam filsafat Buddhis lebih diperjelas Mahaparinirvana Sang Buddha Gautama. Beberapa ratus tahun kemudian hal ini dapat kita lihat pada konsep Trikaya dan Sanyata. Trikaya berarti tiga tubuh Buddha. Trikarya berarti tiga tubuh Buddha atau kebuddhaan, yaitu pertama Dharmakaya, yaitu kebetulan yang absolut, tubuh halus Buddha dan asal kebuddhaan. Secara filosofi berarti sunyata, sesuatu yang absolut. Dharmakaya identik dengan nirwana yang dicapai setelah dimilikinya pengertian yang menembus terhadap pratitya samupada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan serta hukum relativitas Buddhis dan yang mengerti tentang tata berarti yang, what is a seed. Dharmakaya tidak terbentuk dan merupakan suatu kesatuan yang mutlak. Setelah mencapai samyak sambodhi, maka Sang Buddha Gautama telah bersatu serta memiliki Dharmakaya. Di dalamnya juga Sang Buddha Gautama telah merealisasikan kesamaan yang absolut atau Dharmakaya atau sesunyata dan persamaan kesatuan atau semata dengan semua insan. Kedua, Sambhogakaya, yaitu pengertian terhadap yang absolut, tubuh sinar, cahaya, dan kekuatan Buddha kebuddhaan. Sambhogakaya adalah suatu hasil realisasi terhadap kebenaran absolut atau sunyata yang terwujud sebagai kekuatan atau cahaya usahakan atau diupayakan oleh bodhisattva atau calon Buddha yang di dalam usahanya tersebut mencapai pembebasan dengan mengembangkan karunia atau belas kasih dan upaya usaha yang benar. Sambhogakaya dikatakan pula sebagai tubuh berkah atau sinar. Nah, ketiga, Nirmanakaya adalah manifestasi dari kebenaran yang absolut, tubuh perwujudan yang terbentuk dalam tubuh Sakyamuni Buddha dan Sang Buddha Gautama. Di dalam Nirmanakaya tertampak dalam tubuh Sakyamuni Buddha menjadi tubuh perwujudan dari Buddha yang dapat dilihat oleh manusia pada tubuh Sang Buddha Gautama. Kemudian dengan tubuh ini ia menggambarkan dan menerangkan dharma serta menyelamatkan insan.
Sunyata adalah suatu yang absolut kebenaran. Yang absolut adalah kebenaran yang terbebas dari keadaan yang mendua. Kebenaran adalah kebenaran yang terbaik dari keadaan kontradiktif dan paradoksial di pemikiran. Keadaan kontradiktif dan paradoksal ini adalah ada dalam bentuk pemikiran, ya. Nah, kemudian bagaimana Buddha memahami kitab suci? Sumber utama ajaran Buddha ialah kitab Tripitaka, Tiga Pitaka Keranjang. Sesungguhnya kitab ini berisi kumpulan ceramah, keterangan perumpamaan, dan percakapan Buddha dengan muridnya dan pengikutnya. Jadi, kitab ini bukan saja memuat perkataan Sang Buddha, akan tetapi juga pendapat daripada muridnya. Oleh para muridnya, ajaran-ajaran keagamaan itu kemudian dipilah menjadi 3 kelompok utama yang disebut dengan Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka, dan Abhidharma Pitaka, yang masing-masing terbagi lagi dalam beberapa buah kitab. Pertama, kitab Vinaya Pitaka. Vinayana berarti peraturan, disiplin, atau tata tertib. Kata Vinaya sendiri berarti melenyapkan, menghapuskan, memusnahkan, menghilangkan. Dalam hal ini segala tingkah laku yang menghalangi kemajuan dalam jalan pelaksanaannya. Dharma, pelaksanaan apa? Pelaksanaan dharma atau sesuatu yang membimbing keluar, yaitu dari dukkha. Dharma dan Vinaya, gabungan keduanya disebut dengan Buddha Sasana. Merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Dhamma tanpa Vinayana akan merupakan ajaran yang tidak menunjukkan awal atau permulaan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, Vinayana tanpa Buddha Dhamma akan merupakan formalisme kosong, suatu disiplin yang hanya menghasilkan sedikit buah atau kemajuan. Ada 2 jenis Vinayana. Pertama, Vinaya tidak hanya diartikan sebagai peraturan yang berhubungan dengan kebikuan. Bisa juga Vinaya Pitaka berisikan peraturan latihan, larangan yang diperbolehkan dan ketentuan yang mengatur kehidupan bhikkhu. Namun dikenal juga Vinaya untuk umat beragama atau dikenal sebagai upasaka. Kedua Vinayana untuk umat berkeluarga adalah Pancasila dan pengertian lebih luas Sigalovada. Suatu disebut pula Gihi Vinaya untuk umat berkeluarga. Terdapat perbedaan antara sila umat berkeluarga dengan bhikkhu. Sila untuk umat berkeluarga bersifat moral semata-mata dan digolongkan dengan patisila. Bagi para bhikkhu atau selain sila bersifat sila moral, juga ada sila khusus untuk cara hidupnya, dan sila ini digolongkan ke dalam sila panatisila. Para bhikkhu dan umat berkeluarga harus mentaati Vinaya atau sila secara murni dan tidak terjatuh dalam pelanggaran. Isi kitab Vinayana. Pertama, Pitaka Sutta Vibhanga. Kitab ini berarti peraturan-peraturan mencakup 8 jenis pelanggaran. Di antaranya ada 4 hal pelanggaran yang menyebabkan bhikkhu dan bhikkhuni dikeluarkan dari sangga. Pelanggaran ini meliputi pelanggaran seks, pencurian, pembunuhan, dan pembujukan untuk bunuh diri, kesombongan palsu akan kemampuan gaib diri sendiri. Aturan-aturan ini berjumlah 227. Seluruhnya sama dengan Patimokkha yang dibacakan pada pertemuan Uposatha dari sangga. Bagian ini dilanjutkan dengan Bhikkhuni Sutta Vibhanga, yaitu suatu rangkaian aturan untuk para bhikkhuni.
B. Kandaka yang disusun dalam 2 seri. Kitab ini berisi peraturan dan uraian tentang upacara punahbisan biku, penahbisan biku dan bikuni, antara lain penerimaan biku dan pelanggarannya. Pembagian seri tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada Mahavanga terdiri dari aturan untuk memasuki sangga. Kedua, pertemuan upasata dan pengucapan patmaka. Ketiga, tempat tinggal selama musim hujan, fasa. Upacara penutupan musim hujan, pavarana. Aturan untuk menggunakan pakaian dan perabot hidup, obat-obatan dan makanan. 7. Upacara katina, pembagian jubah tahunan, bahan jubah, aturan tidur atau aturan biku yang sedang sakit, cara menjalankan keputusan oleh sangha, cara menyelesaikan perselisihan dalam sangga. B. Kulavanga, isinya 1. Aturan untuk menangani pelanggaran yang dihadapkan pada sangga. 2. Aturan untuk menangani pelanggaran yang dihadapkan pada sangga. 3. Penerimaan kembali seorang biku. 4. Aturan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. 5. Berbagai aturan untuk mandi, berpakaian, dan hal yang sama dengan hal tersebut. Tempat tinggal, parabot, penginapan, perpecahan. Perlakuan terhadap berbagai golongan biku dan kewajiban terhadap guru samanera. Selanjutnya 9. Pengucilan dari patimokkha. 10. Pentahbisan dan petunjuk bagi para bikuni. Lalu sejarah sidang agung pertama di Rajagaha. Terus 12. Sejarah sidang agung kedua di Vesali. C. Parivara. Kitab Parivara. Kitab ini berisi rangkaian dan pengelompokan peraturan vinaya yang disusun dalam tanya jawab untuk dipakai dalam pengajaran dan pelaksanaan ujian. Aturan dalam Sutta Vibhanga dan Kandaka disertai cerita-cerita mengenai terjadinya aturan itu. Beberapa di antaranya benar-benar formal, yang semata-mata menunjukkan bahwa sekelompok biku telah melakukan pelanggaran atau mengikuti kebiasaan tertentu yang karenanya Sang Buddha menetapkan suatu keputusan. Aturan-aturan penerimaan dalam sangga didahului oleh cara mengenai kejadian setelah mencapai penerangan. Awal pembabaran Dharma dan penerimaan siswa-siswa pertama. Cerita mengenai Rahula diberikan sehubungan dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk penerimaan. Dan aturan-aturan mengenai perpecahan adalah cerita kumpulan Devadatta. Nah, lalu mengenai kitab Sutra Pitaka. Kitab ini memuat uraian-uraian yang tentang cara hidup yang berguna baik untuk para biku, bikuni maupun umat Buddha lainnya. Ia sendiri terdiri dari 5 kumpulan, yaitu 5 kumpulan kitab, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Digha Nikaya. Kitab ini terdiri dari 34 sutra yang panjang uraiannya yang memuat sebagai berikut. Pertama, ada 62 pandangan yang salah yang harus dihindari. Kehidupan seseorang betapa pedoman-pedoman penting bagi umat Buddha untuk kehidupan sehari-hari. 4. Tuntunan lengkap untuk meditasi. 5. Kisah tentang hari-hari terakhir Sang Buddha. B. Majjhima Nikaya. Kitab ini berisi tentang khotbah-khotbah Buddha yang terurai dalam 152 sutra. C. Anguttara Nikaya. Kitab ini terdiri dari
Kitab ini terdiri dari 9.557 sutra. Samyutta Nikaya, kitab ini terdiri dari 7.292 sutra. Lalu Khuddha Nikaya, kitab ini terdiri dari 15 kitab yang tidak hanya memuat perkataan Buddha, melainkan juga ucapan dari para Thera. Nah, di antara kitab ini adalah kitab Dhamma yang menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Buddha. Buku ini ada 423 syair yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa syair berisi riwayat hidup para Thera atas pembebasan yang telah mereka capai. Terus Abhidharma Pitaka yang ketiga, B bagian 3, Abhidharma Pitaka. Kitab ini adalah bagian ketiga dari Tripitaka yang memuat tentang filsafat Buddha Dharma yang disusun secara analitis yang mencakup beberapa bidang ilmu seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Kitab ini terdiri dari 7 kitab, yaitu pertama Dhammasanggani, menguraikan mengenai etika dilihat dari sudut pandang ilmu jiwa. Kedua, Vibhanga, menguraikan apa yang terdapat dalam buku Dhammasanggani dengan metode yang berbeda. Buku ini dapat dibagi lagi dalam 8 bab dan masing-masing bab memiliki 3 bagian, yaitu Suttana Bajaniya, Abhidhamma dan Penacuka atau daftar pertanyaan-pertanyaan. C. Datu kata, menguraikan mengenai unsur-unsur batin yang terbagi atas 14 bagian. D. Punggalapanati, menguraikan berbagai watak manusia yang terkelompok dalam 10 urutan kelompok. E. Katapatu, terdiri dari 23 bab yang merupakan kumpulan percakapan dan sanggahan terhadap pandangan salah yang dikemukakan oleh berbagai sekte tentang hal-hal yang berhubungan dengan teologi dan metafisika. F. Yamaka, terdiri dari 10 bab, yaitu Mula, Kanda, Ayatana, Datu, Saca, Sunkara, Anusaya, Citta Dhamma, dan Indriya. Selanjutnya G. Patana, menerangkan mengenai sebab-sebab yang berkenaan dengan 24 hubungan antara batin dan jasmani. Tidak seperti kitab Vinaya Pitaka dan Sutta Pitaka yang gaya bahasa dalam kitab Abhidharma Pitaka sifatnya sangat teknis dan analitis, tidak mudah dimengerti. Dalam kutipan dari sebuah ajaran Buddha, harus mengenal Buddha dan Dharma. Buddha yang diartikan yang menemukan kesunyataan, memiliki kesucian, cahaya, dan kedamaian dalam batinnya. Sedangkan Dharma sebagai aspek batin tentang kesucian, cahaya, dan keselamatan yang bangkit dari kebijaksanaan luhur. Maka dalam hal ini kita mengenal istilah catur Arya Satyani sebagai jalan mencapai kebuddhaan. Catur Arya Satyani dalam bahasa Sanskerta, catur berarti 4, Arya berarti kesunyatan, dan Satyani adalah mulia. Jadi makna dari catur Arya Satyani adalah 4 kesunyataan manusia yang mulia. 4 kesunyataan mulia. Pertama, kesunyataan mulia yang duka Arya Satya. Hidup dalam bentuk dan kondisi apapun adalah duka penderitaan, yaitu lahir, sakit, tua, dan mati adalah duka. Berhubungan dengan tidak kita sukai adalah duka. Ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi adalah duka. Tidak mendapatkan yang kita inginkan juga merupakan duka. Masih memiliki 5 kanda adalah duka. Dalam catur Arya Satyani, duka ada 3 macam, yaitu duka sebagai duka-duka, yaitu penderitaan biasa yang dialami, misalnya peristiwa lahir, usia tua, berpisah dengan sesuatu yang diintai, dan sebagainya.
Dukkha sebagai viparmada dukkha yakni akibat terjadinya perubahan-perubahan fisik, mental, dan lain-lain. Terus dukkha sebagai sunkara dukkha, yaitu akibat ketergantungan yang satu dengan yang lain. Asal mula dukkha atau dukkha samudaya Arya Satya, sumber dari penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Semakin sumber semakin kerasa, semakin sumber semakin keras, semakin diumbar semakin keras, ia mencengkeram. Orang yang pasrah kepada tanha sama saja dengan orang minum air asin untuk menghilangkan rasa hausnya. Rasa haus itu bukannya hilang, bahkan menjadi bertambah. Karena air asin itu yang mengandung garam, demikianlah bertambah. Demikianlah semakin orang pasrah kepada tanha, semakin keras tanha itu mencengkeramnya. Dikenal 3 macam tanha, yaitu pertama, kama tanha, kehausan akan kesenangan indria, ialah kehausan akan A. bentuk-bentuk, B. suara-suara merdu, C. wangi-wangian, D. rasa-rasa, E. sentuhan-sentuhan. F. bentuk-bentuk pikiran. Terus 2. bhava tanha, kehausan untuk lahir kembali sebagai manusia berdasarkan kepercayaan tentang adanya atma, roh yang kekal dan terpisah, yaitu atavada. Vibhenatana, kehausan untuk memusnahkan diri berdasarkan kepercayaan bahwa setelah mati tamatlah riwayat tiap-tiap manusia, atau dikenal dengan istilah uccedavada. Jalan menuju lenyapnya dukkha, dukkha nirodha gamani patipada, jalannya adalah jalan mulia berunsur 8, yaitu Arya Atangika Mangga. Disebut mulia karena bila dilaksanakan maka akan menuntun seseorang ke kehidupan yang mulia. Disebut berunsur 8 karena terdiri dari 8 unsur. Disebut jalan karena seperti jalan pada umumnya dan akan menuntun seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan hal ini dari samsara ke nibbana. Nah, 8 jalan utama jalan mulia berunsur 8 yang akan membawa kita ke jalan menuju lenyapnya dukkha, yaitu wisdom atau pana, yaitu pengertian benar itu sama diti rigid view. Kedua, pikiran benar sama sankappa right intention sila. Ucapan benar sama vaca right speech. Pembuatan benar itu sama kammanata. Terus pencaharian yang benar yaitu samad ajiva. 6. Daya upaya benar sama vivayana. 7. Perhatian benar sama sati. 8. Konsentrasi benar sama samadhi. Lenyapnya dukkha, yaitu dukkha nirodha artinya satya. Kalau tanha dapat disingkirkan, maka orang Buddha akan berada dalam keadaan yang bahagia sekali. Sang Buddha dengan jelas dan tegas mengajarkan orang Buddha bahwa orang Buddha dapat bebas dari penderitaan dan mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Nibbata, istilah nibbata secara harfiah berarti padam, serta mengacu kepada kepadaman api keserakaan atau kebencian dan kegelapan batin. Nah itu agama Buddha ya.